Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mala ba'du. Kita masih berada dalam program belajar sirah lewat video dan masih membahas beberapa peristiwa penting yang terjadi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Pada video sebelumnya kita sudah bicara tentang penggalian atau ditemukannya kembali sumur Zam-Zam, lalu kisah tentang Abdullah bin Abdul Muttalib, ayahanda Rasul yang pernah mau disembelih oleh ayahnya. Teman-teman bisa lihat video sebelumnya tentang detail dua kisah ini. Nah, kisah berikutnya adalah tentang Ashabul Fil atau pasukan gajah. Ini penting karena ini menjadi semacam muqaddimah prolog kelahiran baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu kalau ditanya kapankah Nabi lahir, maka kita akan menjawab Nabi lahir tahun gajah. Nah, mengapa disebut dengan tahun gajah? Ya, disebut dengan tahun gajah karena ini tidak bisa dipisahkan dengan seorang panglima perang yang juga menjadi gubernur Yaman, yang karena iri melihat Makkah itu selalu ramai dikunjungi oleh kafilah dagang, disinggahi oleh para musafir. Nah, kita tahu di Makkah itu ada Ka'bah dan ada air Zam-Zam. Dan ini menjadi penyebab utama atau diantaranya mengapa para musafir dan para pedagang itu banyak datang ke Makkah, mampir ke Makkah. Sehingga kota Makkah itu menjadi ramai dan rumus hukum sosial berlaku di mana ada keramaian, maka di situ akan ada bisnis, akan ada transaksi. Maka jadilah Makkah itu menjadi kota bisnis yang dihadiri oleh banyak orang, dan ini mengundang cemburu Abraha, panglima perang sekaligus sebagai gubernur Yaman pada waktu itu. Maka dia ingin memindahkan pusat keramaian Makkah Al-Mukarramah ini ke negerinya Yaman, Sana'a. Maka dia melihat penyebab atau diantara penyebab ramainya Makkah itu karena ada keberadaan Ka'bah, bangunan tua ini. Akhirnya dia bikin juga bangunan besar, megah, Al-Kanisa, semacam gereja yang mewah, mungkin berlapuskan emas di Yaman. Dia berharap orang tersebut datang ke Yaman juga dan meramaikan negerinya. Kalau orang sudah datang dan keramaian terjadi, maka akan terjadi transaksi bisnis. Masalahnya walaupun gereja tersebut sudah dibuat gede dan kemudian mewah, tapi orang-orang tidak juga datang. Pusat keramaian tetap berada di Makkah. Nah, ini yang membuatnya kesal. Bahkan ada riwayat, ada salah seorang Arab mendatangi gereja tersebut dan buang kotoran di situ. Ini yang membuat dia semakin kesal. Maka muncullah dalam benaknya untuk menghancurkan Ka'bah itu sendiri. Maka berangkatlah dia dari Yaman, kalau kita lihat peta terus ke atas menuju ke Makkah dengan pasukan gajah yang banyak. Tibalah dia di sebuah tempat yang berada di daerah Arafah dan sekitarnya. Di situ ada sebuah lembah Muhaysir namanya. Dia datang ke situ dan kemudian membuat semacam markas sebelum menghancurkan Ka'bah. Nah, penduduk Makkah tidak mungkin berani melawan, apalagi kemudian dikisahkan Abraha ini mulai nakut-nakutin penduduk dengan merampas hewan ternak mereka. Ada 200 hewan ternak yang dia rampas. Nah, Abdul Muttalib sebagai pimpinan, sebut saja demikian, tokoh ke Makkah pada waktu itu, dengan sepenuh keberanian dia mendatangi Abraha ini ke tendanya di daerah sekitar Arafah menuju ke Musdalifah, daerah-daerah tersebut. Dan ketika dia datang kemudian diterima oleh Abraha, kata dia, mau apa? Mau apa Anda datang? Apakah Anda pengen menghalangi kami menghancurkan Ka'bah tersebut? Oh tidak, kata Abdul Muttalib, saya datang untuk mengambil hewan-hewan ternak yang kalian rampas. Ana, kata dia, Rabbun lil ibili. Saya ini pemilik unta-unta ini. Wal Ka'batu, kata dia, dan Ka'bah itu laha Rabbun yahmiha. Ada Tuhan yang akan menjaganya.
Maka singkat cerita, dia Abraha segera melepaskan unta tersebut dan mengembalikannya kepada Abdul Muttalib, sementara pasukannya segera bergerak menuju ke Makkah Al-Mukarramah. Namun sayang setiap kali hewan tersebut, gajah-gajah tersebut diarahkan ke arah Ka'bah, dia tidak mau. Nah, saat itu kemudian Allah SWT mengirimkan tentaranya. Dalam surat Al-Fil dikatakan, wa arsala alaihim tayran ababil. Allah kemudian mengirimkan kepada mereka burung ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil, yang melempari mereka dengan bebatuan dari neraka sijil, sampai kemudian faja'alahum ka'asfim ma'kul. Mereka musnah, dan menjadikan mereka seperti benda-benda dedaunan, sesuatu yang dimakan ulat. Maka hancurlah Abraha, dan ini menjadi salah satu isyarat lahirnya Nabi akhir zaman, di mana Allah SWT memelihara Baitul Atiq, rumahnya yang mulia. Karena itu tahun ini disebut dengan Amul Fil, tahun gajah. Nah, tahun inilah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Kita bertemu lagi pada seri berikutnya insyaallah.